Halo sahabat UMN, jadi hari ini bertemu lagi dengan aku Angel di sini. Hari ini aku mau ketemu sama seseorang, tapi bukan sembarang orang ya. Orangnya pokoknya spesial dan aku tuh udah janjian sama dia hari ini buat nongki-nongki di Libro Cafe-nya UMN. Jadi siapa orangnya dan gimana keseruannya aku nongki-nongki sama dia? Yuk! Ikutin terus podcastnya. Bye-bye. Oke, mari kita tunggu tamu spesial yang bakal ngobrol-ngobrol sambil ngopi sama aku di sini. Kira-kira siapa? Penasaran gak? Nah, mari kita tunggu aja orangnya ya. Stay tune. Hai Angel. Hai Kak Cindy. Oke, boleh duduk Kak? Boleh, kita duduk dulu ya. Gimana nih Libro Cafe-nya? Ya makin asik ya, makin banyak ya? nih tempat duduknya. Kangen gak sih sama Libro Cafe? Kangen, Ya kan? kangen banget. Nostalgia ini. Iya, bener banget. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh dan sebelum kita pesan kopi ya di Libro ini, mungkin sahabat UMN ada yang belum kenal, jadi boleh kali perkenalkan diri dulu kakak cantik yang ada di sebelah aku. Perkenalkan, aku Cindy Claudia, alumni UMN. Aku angkatan 2016, lulusnya 2020. Salam kenal. Salam kenal. Oke, kita pesen minum dulu kali Boleh. ya. Yuk. Oke. Mas mau pesen ya? Ya. Kakak mau pesen minum apa? Aku traktir. Asik. Aku mau yang iced Thai tea deh, satu. Oke, iced Thai tea satu. Itu minuman favorit kakak? Iya, di sini. selalu, Oh, wow. as always. Oke. Kalau aku mau karamel latte. Ice. AS. Iya. Udah gitu aja paling. Udah. Ada lagi? Kak? Udah, itu Mau aja. borong? Oke ya aja. Iya. Oke. Nah, tadi kita udah pesen minumannya, tinggal kita tunggu aja minumannya datang. Sambil nunggu minuman kita enaknya ngobrol-ngobrol Iya, kali ya. boleh. Nah, gimana nih Kak? Perjalanan menuju kampus hari ini tuh kayaknya gloomy. Iya, gloomy banget ya. mendung, hujan. Tadi kamu kesini kena hujan nggak? Kena. Kena Jadi ya. mobil aku Basah. mobil aku basah. Tadi aku keluar dari kosan aku udah basah gitu loh. Oh iya, makasih ya. Thank you, Mas. Widih. Oke, ini Thai tea minuman Oke. favoritnya. Terima kasih. Kak Cindy, teman-teman. Tapi Thai tea di Libro emang terkenal enak Ya, ya. terkenal paling enak. Terkenal paling enak. Kalau aku sendiri minumannya karamel. Oh, kopi. Kopi. Sebenarnya aku dulu fun fact nggak suka ngopi tau gak? Oh, terus gimana jadi suka? Karena kopi di Libro itu cenderungnya lebih ke manis dan nggak terlalu pahit, jadi aku suka. Jadinya suka. Gitu. Bagus lah, bagus jadi suka minum kopi ya. Iya, Gara-gara benar. di sini. Biar melek terus Biar gitu melek ya. ya. Oke, tadi sih perjalanan menuju ke sini sih udah nggak gimana hujan sih ya kak, gerimis-gerimis doang. Kalau dari tempat kakak gimana? Aku kebetulan karena rumahnya lumayan jauh, jadi sempat kena hujan juga sih, dikit. Oh wow, tadi berangkat jam berapa? Jam 9? Oh wow, oke. Lumayan lah. Dulu ngekos juga atau? Dulu aku PP? pulang pergi, cuman ya karena kerja jadinya ngekos di Jakarta sekarang. Oh oke, kerja. Oke. Nice. Gimana Kak? Kangen nggak sama UMN? Pas melangkahkan kaki lagi ke sini, ada yang beda nggak atau kayak terbersit memori? Iya, jadi nostalgia sih. Nostalgia ya? Iya, karena kalau misalnya ngelihat taman-taman itu jadi inget dulu pas wisuda foto-foto di situ. Bener. Jadi keinget banget tuh Iya, momen-momen apa ya, seneng tapi sedih tapi terharunya kan Iya, dapat bener, pasti bener. ngelihat di situ. Apa sih namanya kalau Tugu UMN itu Iya. apa ya? Monumen Maskot ya, ya? monumen bersejarah gitu kali ya. Jadi Monumen sejarah buat mahasiswa iya, UMN. benar. Jadi kalau misal kita belum di Tugu tuh kita belum lulus ya, Iya. istilahnya ya, gitu. By the way, kita santai aja kan bisa sambil Iya, minum boleh ya? lah sambil minum, sambil cicip-cicip. Nah, oke. Aku tuh ngeliat Kak Cindy tuh ya. Sebelum aku, by the way, sebelum aku hubungin Kak Cindy, aku tuh lihat Kak Cindy tuh kayaknya orangnya ambisius gitu loh. Waduh. Jadi kayak aku tuh penasaran, kayaknya banyak yang bisa kita kulik dari Kak Cindy gitu. Waktu kuliah dan sampai perjalanan suksesnya sekarang. Gimana Kak? Waktu kuliah itu aktif organisasi apa aja sih?
Aku pas kuliah itu, aku kan memang anaknya lumayan dinamis ya. Jadi aku nggak suka melakukan sesuatu yang sama secara terus-menerus gitu. Jadi aku waktu itu sempet, Aku juga gak suka. ya supaya fun aja gitu Iya, kan. Jadi benar. aku waktu itu sempat ngajar, aku jadi asdos buat matkul finance, accounting, matbis juga, terus sempat ngajar mikroekonomi juga, ngebantuin Hima Semua waktu itu. Iya, semua yang membutuhkan bantuanku. Titip semua ya. Oke, nice. Gitu. Terus aku juga waktu itu sempat aktif juga sih buat ikut organisasi panitia-panitia yang ada di UMN. Jadi aku waktu itu mostly sih ikutnya yang Hima, acara-acaranya Himpunan Mahasiswa Manajemen. Hima ya. Iya, itu aku ikut tuh mulai dari NMC, Kompas, terus Meni Berbagi, terus konten konprot juga ya kalau misalnya lagi awal-awal menyambut mahasiswa baru. Terus aku juga sempat ikut lomba juga nih, Jel. Ya. Aku ikut lomba marketing waktu itu, nasional marketing competition di UI waktu itu, mewakilin UMN. Waktu itu bertiga tim aku. Dan anehnya kita lomba marketing, tapi kita semua nggak ada yang ngambil jurusan marketing. Cuma waktu itu karena cuma waktu itu kita yang dipilih sama Bu Cika waktu itu untuk mewakilin UMN gitu. Jadi iya, untungnya masuk ke semifinal waktu itu. Jadi kita ikut lomba ke UI-nya langsung. Terus sempat ikut seminar yang keren banget waktu itu. Iya, keren banget. Dia tuh kayak ngebahas digitalisasi gitu, ngebahas VUCA World waktu itu. Jadi waktu itu aku sama 2 teman aku, kita lomba waktu itu di bawah naungannya Pertamina. Jadi lombanya UI tapi disponsori sama Pertamina waktu itu. Jadi belajar banyak banget sih di proses lomba itu. Lombanya tentang apa sih? Tentang marketing waktu itu ada dikasih study case. Jadi kita disuruh menjelaskan gimana nih caranya kita membantu orang-orang tuh supaya loyal memakai Pertamina tapi menggunakan aplikasi. Nah waktu itu ada beberapa ide yang kita suggest di dalamnya. Jangan-jangan salah satu idenya ada di aplikasi. Iya, aplikasi yang sekarang gitu ya. Wow, keren banget. Itu sebenarnya udah dilombain dari beberapa 3-4 tahun yang lalu, cuman kayak baru diimplement sekarang sama Pertaminanya ya. Sekarang ya, butuh proses kali ya buat adjusting. Oke. Nah, untuk manajemen sendiri berarti kakak masuknya ke peminatan apa dong? Kita tuh kalau nggak salah semester 5 ya baru peminatan. Aku ngambilnya HR kebetulan untuk majornya, tapi minornya itu di retail, operations waktu itu. Oke. Jadi kalau yang pas tahunnya kakak itu ada minornya juga ya? Iya, dulu ada minornya juga, cuman nggak ngambil banyak sih, kalau nggak salah sekitar 1-2 matkul aja, sisanya ngambil yang majornya. Oke. Nah, by the way teman-teman, jadi di manajemen sendiri itu terbagi ke dalam 6 major gitu. Peminatan yang bisa kalian pilih. Yang terbaru itu ada international business management. Keren gitu. banget Jadi ya. bahasnya mungkin lebih ke ekspor impor gitu. Nah sisanya itu kayak marketing, HR atau human resource, finance. Terus ada operations, sama entrepreneurship. Ya, jadi teman-teman yang mau kuliah manajemen di UMN itu kalian bisa pilih nih. Nanti mau lebih fokus ke bidang yang mana gitu. Banyak pilihannya ya. Banyak pilihannya. Nah, oke. Waktu kuliah nih, kira-kira ada nggak sih dosen tercinta? Versinya Kak Cindy. Banyak. Oh ya banyak banget. Bahkan nggak cuma dosen manajemen ya. Waktu itu aku sayang banget sama dosen guru bahasa Indonesia. Oh ya. Sempet tuh. Karena ibunya tuh perhatian banget, ibunya baik banget. Terus ada juga Bu Maira waktu itu, dia dosen. Bu Maira masih ngajar ya. Dia juga the best. Terus habis itu karena menurut aku dosennya tuh baik, jadi dia nggak cuma baik dalam hal mengajarnya enak, tapi dia ngebantu kita supaya kita juga memahami materinya tuh lebih mudah, dan juga ngebantu banget pas misalnya ujian nih. Mereka tuh kayak nggak pelit untuk ngasih tahu supaya kita juga bukan ngasih tahu soal ya teman-teman, tapi ngasih tahu lebih kayak ke tips and tricksnya gimana nih. Nah
Itu banyak banget dosen-dosen yang support kita juga supaya mereka juga happy kali ya kalau misalnya nilai kita juga bagus gitu. Iya. Betul. Terus Pak Joni tuh kalau dosen favorit aku di masih HR. Aduh, Pak Joni masih ngajar sampai sekarang dan banyak fansnya memang. Banyak fansnya karena kan beliau juga praktisi ya. Jadi kalau belajar dari praktisi itu biar gimana lebih kebayang gitu. Oh, maksudnya ini kenapa ini penting ya karena ada implementasinya tuh ini gitu. Jadi dan memang kebanyakan dosen di UMN itu lebih ngajarnya praktisi sih ya. Lebih ke praktikalnya daripada teorinya ya. Dan itu ngebantu banget Jal kalau misalnya masuk ke dunia kerja kan kita fresh grad tuh masih zero experience ya. Iya benar lagi. Itu. Jadi ketika kamu udah dapet sense of kayak practice seperti apa, kamu jadi lebih gampang nih untuk nge-grasp. Oh maksudnya itu kayak gini ya. Iya gitu. benar-benar. Itu gampang. Semua yang kita dapetin itu benar-benar relevan sih ya sama apa yang dibutuhin sama perusahaan juga ya. Iya sama kebutuhan bisnisnya juga. Iya benar-benar. Oke. Nah, buat skripsinya sendiri nih Kak. Dulu skripsinya tentang apa nih? Masih ingat gak? Aku agak lupa sih. Cuman aku ingat waktu itu aku ngebahas gimana employee engagement, terus employee satisfaction. Pokoknya terkait itu deh. Cuman kalau kamu nanya aku detailnya aku agak lupa sih. Ya, Cuman itu aku ngebahas tentang generasi milenial gitu. Karena kan waktu itu di perusahaan tempat aku bekerja itu ada lumayan banyak ya generasi milenial. Jadi lebih mereka respondennya. Jadi aku ngebahas gimana tuh pengaruhnya work environment dan lain-lain terhadap satisfaction levelnya mereka. Oh oke. Benar itu penting sih ya buat keberlanjutan perusahaan juga kan ya. Dan masih menarik karena kan waktu itu masih awal-awal ya milenial tuh masih awal-awal banget booming gitu. Jadi itu topik yang lumayan menarik makanya aku angkat topik itu. Iya. Bentar, tadi kakak bilang kerja di perusahaan. Waktu magang maksudnya? Iya. Iya. Kira-kira dulu waktu kakak magang tuh di mana sih perusahaannya? Oke, nah jadi tuh dulu aku dari magang sampai sekarang aku masih di satu perusahaan yang sama nih Jal, kebetulan. Udah hampir 5 tahun. Lanjut ya. Masih lanjut gitu. Dan aku bersyukur banget sih karena kan awalnya aku mulai di Danone itu kan karena program magangnya UMN ya. Jadi waktu itu semester 7 tuh wajib magang. Nah, waktu itu aku nyari kerja magang sendiri kebetulan the opportunity land me in Danone gitu. Iya. Terus habis itu berjodohnya di situ. Terus baru 5 bulan kerja. Bulan ketiga magang aku apply MT program manajemen trainee. Program manajemen trainee Danone tuh hits banget Jal. Jadi applicants-nya tuh 40.000 lebih. Satu Indonesia dan banyak banget anak lulusan luar negeri juga yang daftar ke MT Danone ini. Jadi waktu itu aku mau coba kan, ini programnya cukup hits nih. Jadi aku mau coba juga nih buat apply. Terus abis itu akhirnya aku interview, FGD, banyak banget stepnya Jal. Ada panel interview, final interview, dan lain-lain. Iyalah, MT ya. Terus abis itu akhirnya puji Tuhan dapet nih di semester ke-7. Jadi tuh aku waktu itu dapat offer, bahkan aku belum selesai skripsi Jal. Waktu itu. Jadi udah dapet waktu itu. Jadi hari Jumat aku sidang skripsi, hari Seninnya aku day one-nya kerja gitu. Aku minta waktu itu ke Pak Anas, Kaprodi kita waktu itu, Pak Anas, aku dapat tawaran kerja yang cukup menarik dan aku harus kerja nih hari Senin. Boleh nggak aku minta sidang skripsi duluan? Akhirnya dikasih tuh hari Jumat. Jadi sidang skripsi yang pertama waktu itu. Nah makanya aku juga ngelihat environment di UMN itu kan suportif banget ya. Even Kaprodi tuh happy banget ngelihat aku dapat kerja udah gitu. Pak Anas tuh suportif banget. Jadi karena aku dikasih kesempatan, oke sini boleh. Nanti aku dapat hari pertama waktu itu sidang skripsi. Puji Tuhan lulus, jadi Seninnya langsung kerja. Gitu. Wow, itu keren banget sih, karir path-nya sangat jelas ya. Dan di Danone. Terus juga bener yang aku bilang tadi, nggak cuma judgingan doang bahwa Kak Cindy itu memang ambisius guys. Wanita kan ada opportunity-nya juga sih, Jel. Tapi kan Kak Cindy yang kejar ya kan. Benar juga sih. Kita kan punya pilihan ya, mau kejar atau mau stay di tempat yang sama ya kan. Nice, ini sangat inspiratif sih. Sayang Jel kalau opportunity ada tapi nggak kita ambil kan. Bener. Soalnya aku juga nggak tahu ternyata 3 bulan setelah itu COVID kan. Wah aku nggak kebayang tuh kalau waktu itu aku nggak ngambil kesempatan ini. Aku kayaknya masih nggak akan dapat kerja mungkin selama setahun ke depan gitu. Ya, puji Tuhan waktu itu memang jalannya juga terbuka jadi harus aku ambil. Iya. Apa sih yang memotivasi Kak Cindy tuh buat apa ya? Pasti kan kalau misal
gak tau ya, aku tuh merasa banyak teman-teman aku tuh yang kalau misal udah jelas nih, tapi takut gitu. Kayak apa ya? Mungkin ragu kali ya. Nggak pede gitu Nggak ya. pede kali ya. Nah, Ya. apa sih yang motivasi Kak Cindy tuh akhirnya bisa sepede itu untuk mau ambil MT, mau coba, kan itu prosesnya juga panjang dan lama gitu kan, apalagi itu ditambah lagi di tengah-tengah skripsi juga kan. Itu gimana Kak? Coba. Kalau aku sih tipenya, kalau menurut aku sayang kalau kita tuh takut sih. Jadi menurut aku orang yang berhasil itu adalah mereka yang berani. Berani loh, bukan pinter ya. Menurut aku yang pertama tuh kamu harus berani dulu. Beda kan ya? Iya, kamu harus berani dulu gitu. Ada challenge-nya, kamu berani dulu. Masalah bisa atau gak bisa, nanti deh. Itu akan kamu secara gak sadar tuh kamu akan berusaha dan semua akan datang aja gitu. Jadi yang pertama tuh langkah pertama berani dulu sih. Karena sayang banget kalau kita nggak ngambil kesempatannya karena kita nggak percaya diri. Karena jujur waktu itu juga pas aku daftar MT itu, aku tuh jadi di HR, aku kan HR ya, MT HR itu cuma butuh 1 orang waktu itu. Jadi aku waktu itu compete sama orang-orang yang 40.000. Iya, dan mereka itu yang S2 semua. Dan dari Belanda, ada yang dari Amerika. Mereka mostly lebih tua dari aku kan. Waktu itu aku masih magang doang experience-nya. Jadi memang menurutku, waktu itu aku sempet yang terakhir kan ketemu sama final interview-nya sama director aku tuh, HR. Aku sempat minta feedback dari dia. Ibu, ini pas udah masuk ya, menurut Ibu, kenapa waktu itu Ibu pilihnya aku? Gitu. Terus Ibu, waktu itu Ibu HR director aku bilang, karena menurut aku kamu tuh berani anak ya, gitu. Jadi memang itu adalah satu skill set yang mungkin orang ternyata tuh bisa dapetin sense-nya gitu ya. Orang tuh bisa dapet sense juga kalau misalnya kita tuh berani dan ya kita coba punya grit dan punya level of resilience yang oke gitu. Nah, itu yang sebenarnya tuh dicari juga ya ternyata sama company-company di luar sana. Nyali ya? Nyali, benar. Mau nekat, berani gitu. Nekat in a good way ya? Nekat in a good way. Tentu ada pertimbangannya juga ya kan? Bener-bener. Ya aku juga jadi sadar sih kayak aku flashback lagi lingkungan aku yang orang-orangnya tuh sebenarnya pinter-pinter, tapi mungkin karena nggak berani itu kali ya, dia nggak berani untuk ambil langkah gitu ya, jadinya stuck di situ-situ aja gitu ya. Memang kalau kita mau sukses memang ya nggak gampang dan butuh sacrifice ya, butuh invest ketekunan juga, ketekunan menghasilkan keberhasilan. Mantap. Angel the Golden Way. Ya, pokoknya emang pinter aja tuh nggak cukup ya, harus berani dan ya apa ya, memang dibutuhkan nyali untuk bisa meraih kesuksesan yang kalian mau raih gitu ya kan. Salah satunya ada bukti. Waduh, jadi bukti konkret. Bukti konkretnya di sini gitu. Oke. Nah, berarti waktu itu kakak magang itu di perusahaan yang sama sampai sekarang ya? Sampai jadi manajer. Iya. Berarti ada dong yang bikin kakak tuh mau stay selain MT. Maksudnya kayak either lingkungannya atau ada nggak sih pengalaman yang menarik waktu kakak tuh magang? Kalau menurut aku, karena again aku orangnya dinamis, jadi aku suka sesuatu yang baru gitu, yang baru, yang berbeda. Nah, aku tuh menurutku yang menarik aku di Danone itu ya, aku kan 5 tahun ya di Danone, aku udah di 5 posisi yang berbeda, jadi aku di rotate terus dan aku udah pernah kerja under 7 bos yang berbeda. Oh my god, 7 atau 8 ya? Iya, lumayan banyak deh pokoknya, either 7 atau 8. Jadi memang aku ngerasa ada suatu hal yang baru yang selalu aku dapetin gitu, either dari role-nya. Aku sempat waktu itu minta ke bos aku, Pak, saya mau coba kerja di pabrik. Di pabrik tuh jauh di Bogor. Sementara kan aku di head office kan sebelumnya. Nah itu beraninya itu. Terus bos aku bilang, kamu yakin sih nanti kamu nggak betah, kamu resign loh. Terus aku bilang, iya Pak, soalnya
aku tahu nih buat jadi HR yang aku kan butuh complete view ya. Aku pengen belajar HR dari manufacturing sama dari komersial juga gitu. Jadi memang kalau misalnya HR itu beda-beda Angel. Tiap industri itu punya caranya masing-masing lah. Nah, kalau di FMCG company itu positifnya kita bisa belajar dari dua lingkungan yang berbeda nih. Satu dari komersial, jadi dari sales, marketing, tapi bisa juga belajar dari manufacturing gitu. Jadi memang beda banget tujuannya. Nah, waktu itu akhirnya aku bilang ke bos aku, nggak apa-apa Pak, ini buat belajar juga kan. Akhirnya aku 6 bulan nih di-assign ke pabrik. 6 bulan di pabrik ternyata aku masih betah Jel. Aku minta di extend. Pak boleh nggak nambah extend lagi 2 bulan? Seru banget. Akhirnya 8 bulan di pabrik waktu itu di Sentul. Jadi kan kalau pabrik Sentul kan kamu tahu ya orang kesana buat healing kan. Aku tinggal di sana Jel. Jadi kan aku juga happy ya maksudnya kerja ya memang banyak challenge-nya juga. Bener, tapi vibes-nya tuh vibes Sentul tuh asik banget gitu. Dan akhirnya aku betah. Terus habis itu setelah 8 bulan ternyata ada posisi manajer yang kosong nih di head office. Jadi aku dipanggil untuk balik lagi ke head office ngisi posisi ini gitu. Jadi awalnya seru banget sih. Dan aku yang dengerin cerita Kasini ini tuh bayanginnya kayak apakah aku berani ya mengambil langkah itu gitu kan. Sebenarnya ya yang ada 2 tipe orang, risk taker sama comfort lover. Benar. Dan aku bisa lihat banget Kasini tuh orang yang sangat risk taker gitu. Dan kayak tapi you can always find the fun loh in those risk. Iya, tapi karena orang-orang yang comfort lover ini tuh mikirnya udah kejauhan kan, terlalu overthinker gitu. Jadi kayak dia udah overthink dulu, aku bakal gini nanti kalau di sana nggak nyaman, terus kayak apalagi kalau tadi Kasini bilang atasan Kasini sempat ngomong kayak nanti nggak nyaman lo di sana, nanti bisa resign. Itu buat orang comfort lover tuh benar-benar dipikirin ya, mempengaruhi gitu loh. Jadi itu bakal menghambat dia walaupun dia suka nih hal yang baru. Tapi mempengaruhi juga ya untuk keputusannya. Nah. Dan itu aku overthinking pelan-pelan Jel, pelan-pelan. Iya sih, iya. Tapi aku dengar cerita Kasini tuh sangat terinspirasi sih karena ya opportunity itu selalu ada kalau kita peka dan mau ambil. Benar. Kadang kamu yang harus gini sih, aku selalu belajar bahwa ketika opportunity nggak ada, kamu yang buat opportunity itu sendiri buat dari kamu. Iya, benar. Makanya kadang ya kamu as a result kamu harus risk so many things juga nih. Salah satunya kenyamanan ya pasti. Karena kan aku pas ke pabrik itu memang sih dari segi pabriknya juga yang bagus ya. Karena untungnya pabrik Danone tuh udah oke banget lah kualitinya gitu. Cuman what makes it challenging waktu itu aku dapat project disuruh bikin overtime analytics dashboard pakai Microsoft Power BI. Jadi kalau kamu tahu itu kan data analytics ya. Kita di manajemen mungkin nggak belajar itulah. Zaman dulu tuh masih belum into it banget data analytics belum. Akhirnya aku belajar sendiri Jel. Dari YouTube tutorial, dari course-course online tuh aku ambil. Pokoknya gimana caranya aku harus bikin dashboard yang bagus nih dari 50.000 data lebih yang aku manage waktu itu. Jadi memang challenging tapi ya bisa dibawa fun juga sih sebenarnya gitu. Aku penasaran deh, kakak tuh orangnya introvert atau extrovert sih? Aku ambivert kayaknya. Ambivert ya? Bingung gak tuh? Tapi kayaknya kalau misal tahu kan Kak yang ada MBTI gitu. Kayaknya kalau ambivert sendiri tetap harus tahu deh mana yang ekstro mana yang intro. Kalau misal lagi di keramaian nih. Kasini tuh lebih bakal tercharge social battery-nya atau malah low? Kalau aku sebenarnya kalau aku lagi di lingkungan kayak gini, aku happy banget nih ketemu orang Jel. Tapi kalau aku udah di rumah diajak keluar aku mager. Oh tapi tetap ekstro lah ya. Ekstro berarti ya kelihatannya gitu sih. Iya bener sampai rumah udah capek udah bisa jadi. Iya kan itu mah oke lah. Iya. Oke berarti kakak tuh extrovert ya. Kayaknya kakak tipe-tipe orang yang sanguin koler tau gak sih? Apa tuh? Aku lagi banyak belajar soal ini gitu. Orang sanguin koler itu kayak Kasini itu barusan apa ya happy ketemu orang, terus kayak pembawaannya tuh ceria, terus kayak apa ya light up the vibe gitu. Itu glad to hear. Iya kan. Itu tuh seru banget. Aku lagi belajar itu gitu dan observe. Kayak kamu nanya ke aku ya. Iya. Terus kalau koler sendiri dari tadi Kak Cindy
cerita ini tuh kayak orang Korea itu selalu berusaha untuk achieve goalnya dia. Oh, oke. Jadi kayak Bisa selalu jadi. on track kayak, nih apa aja nih yang harus dilakuin supaya bisa achieve goal. Itu orang Korea banget. Oh, oke. Iya, itu kayaknya aku deh. Tabrak gitu. Iya kan? Do it, just do it ya. Iya. Nah, Sangwin Koler sih, keren banget. Karena orang Sangwin Koler tuh sebenarnya jarang. Oh, Karena Sangwin itu biasa otak kanan yang dipakai, Koler sendiri otak kiri. Oh. Nah, kebanyakan orang otak kiri kanan itu balance itu jarang. jarang. Iya. Karena pasti dominan salah satu ya. Bener. Wah, seru banget. Aku jadi bisa nemuin personality-nya Kak Cindy nih di sini. Padahal baru ngobrol berapa menit ya? Iya, bener. Aku suka banget observe sih dan seru banget. Oke. Nah, kalau misal dengar dari pengalamannya Kak Cindy di dunia HR, hubungannya sama kuliah manajemen tuh yang relevan nih selama kakak kuliah tuh apa aja sih? Kira-kira bisa diaplikasiin waktu dulu Kak Cindy tuh magang sampai akhirnya sekarang masih kerja di sana. Kalau yang bisa diimplementasin sih banyak banget, Jel. Kenapa? Karena kan kalau bisnis manajemen di UMN itu kan aku di semester awal sampai semester keempat itu kan kita memang di expose sama ini ya general knowledge about management kan. Jadi ketika aku masuk ke dunia HR, aku kebetulan tuh emang dari awal bilang ke bos aku, Pak, aspirasi aku mau di HR business partner ya, di role ini ya. Nah, jadi kebetulan emang role generalis ini membutuhkan aku untuk memahami bisnis. Nah, kenapa? Karena waktu itu aku harus menjadi jembatan antara tim HR dengan bisnis. Jadi misalnya bisnis butuh kebutuhan nih, dia mau ningkatin customer loyalty dan lain-lain, gimana caranya, misalnya butuh manpower. Nah, tapi misalnya dari segi HR, let's say misalnya budgetnya nggak ada nih, tapi kan harus aku yang mengadvocate kan sebagai HR partnernya si bisnis. Jadi aku akan ngasih tim HR itu view dari segi bisnis gitu. Bisnis butuh ini, kenapa butuh ini? Karena ini akan impacting performance plan-nya our company nih. Nanti kayak gini kalau misalnya nggak terjadi. Nah, itu kan sebenarnya percakapan yang membutuhkan kamu untuk memahami konteks bisnisnya dulu gitu. Nah, itu aku rasa itu aku dapetin banget selama aku kuliah di UMN sih gitu. Dan juga magangnya itu juga karena aku dulu magangnya di talent acquisition, Jel. Jadi aku belajar nge-hire orang, tapi aku belajar buat diriku sendiri. Karena aku jadi ngeliat, CV yang bagus tuh kayak gini ya. Kalau interview tuh ekspektasinya kayak gini ya. Sekali menyelam, 20 lewat terlampaui gitu. Jadi belajar buat diri sendiri juga itu kan juga bermanfaat juga buat aku, Jel. Jadi I get a lot of information yang relevan dan bahkan untuk my personal life sih, nggak cuman untuk kuliah ataupun kerja doang gitu. Even kayak misalnya aku sekarang lagi hobi-hobinya investing nih. Aku suka obligasi, suka saham. Nah, itu kan di UMN juga kita belajar DDI kan. Kayak dasar-dasar investasi dan lain-lain. Jadi aku kayak ngerasa even itu tuh bermanfaat untuk my personal life gitu. Jadi itu relevan sih. Dan memang esensinya magang itu juga kita belajar. Harus belajar sesuatu ya dari tempat magang kita gitu ya. Dan itu ternyata sangat membantu kita untuk dapat pekerjaan yang kita mau juga ya pada akhirnya. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi magang, dimanfaatkan waktunya sebaik-baiknya di tempat magang kalian. Ambil sebaik-baiknya ilmu ya, supaya nanti waktu kerja tuh kalian bisa dapetin pekerjaan yang kalian pengen. Dan make the most of every opportunity sih, karena kalau magang itu kan mungkin waktu itu aku ingat banget, aku waktu itu masih magang, Jal. Tapi aku minta ke bos aku, Kak, kenalin aku dong ke semua HRBP, karena waktu itu dari dulu tuh aku memang pengen banget jadi HRBP. Jadi aku pengen belajar dari mereka. Jadi akhirnya aku muter tuh, dikenalin, aku ngajak ngobrol, terus besokannya ke orang yang lain, terus jadi banyak tahu juga, oh kayaknya memang ini role yang aku mau deh gitu. Jadi sebenarnya itu ngebantu kita banget sih, kalau misalnya kita berani untuk reach out ke orang-orang yang menurut kita bisa ngasih informasi juga nih yang relevan buat kita. Oh, berarti yang kedua kuncinya waktu magang itu kita harus relational ke orang juga ya. Networking. Networking. Kita harus mencari relasi juga. Siapa tahu nih opportunity-nya datang dari orang-orang yang kita udah pernah kenal sebelumnya ya. Dan informasi yang mereka bisa kasih kan beda nih sama informasi yang mungkin atasan kita kasih mungkin terbatas ya. Jadi menurutku make the most of every opportunity tuh dari orang-orangnya juga gitu. Seberapa
karena gini, banyak juga anak-anak yang intern itu bisa dapat full time tapi bisa juga nggak dapat gitu. Sebenarnya benar sih, itu pertama tuh dari segi ada nggak nih vakansinya gitu. Tapi on top of it, itu juga ada personal kamu yang mempengaruhi kamu gitu. Karena kalau misalnya kamu make the most of every opportunity, itu kamu nggak perlu khawatir sama aduh kedepannya gimana ya gitu. Karena biasanya tuh opportunity terbuka aja gitu. Jadi harus tetap dimanfaatkan belajar. Benar. Ya harus jadi orang yang visionary juga kali ya, supaya bisa lihat ya. Dan ya kalau orang yang peka sama visionary sih biasanya akan ada action yang mengikuti gitu ya kan. Oke, nice, keren. Tolong dicatat ya guys, tips dan triknya dari Kak Cindy nih autentik banget loh ini. Langsung dari Kak Cindy-nya langsung. Karena itu benar ya, aku mau nambahin dikit. Aku waktu itu sempet dapat tawaran dari other FMCG company. Aku nggak pernah kerja bareng dia, tapi dia tahu aku karena aku magang. Jadi selama magang tuh aku make friends sama siapapun itu. Again, aku tulus ya sebenarnya, tujuannya tuh bukan untuk dapat sesuatu. Karena kan aku waktu itu udah dapat MT anyway kan. Cuman aku ngerasa kayaknya aku suka dari reach out to people, belajar dari mereka. Jadi even dari other big multinational company tuh ada yang reach out ke aku karena dia ingat sama aku gitu. Padahal aku gak pernah kerja bareng sama dia. Jadi kadang opportunity itu datang dari mana aja. Makanya kamu harus make the most of it. Iya. Betapa pentingnya untuk jadi orang yang relational waktu magang. Jadi memang gini sih Kak, kebanyakan salahnya anak-anak yang lagi magang, mahasiswa yang lagi magang itu mereka merasa ya udah gue belajar ini. Tapi mereka lupa bahwa opportunity bisa datang dari orang-orang yang kita kerja bareng. Iya, benar. Jadi itu memang sangat penting sih. Kalian harus garis bawahi ini sih, supaya nanti siapa tahu waktu kalian sebelum lulus nih malah udah dapet tawaran kerja. Benar, kan? Dari siapapun lagi kan. Iya benar, dan ya do your best sih ya. Jadi ya waktu magang bener-bener gunain sebaik mungkin opportunity-nya. Karena itu adalah hal yang penting banget sih, Angel gitu. Jadi nggak cuman kita magang untuk memenuhi SKKM atau SKS juga gitu ya. Tapi magang itu lebih kayak ke you take it as your personal needs gitu. Jadi tujuan utamanya bukan untuk lulus, tapi untuk ini dulu nih belajar dan ningkatin improve diri kamu gitu, supaya kamu juga lebih termotivasi sih untuk make the most of bener-bener sih, bener banget. Jadi ya memang harus visionary sih, dan ya jangan sampai salah tujuan lah ya. Oke, kita lanjut nih Kak. Nah, kira-kira nih kan Kak Cindy dari tadi kayak udah jelasin nih plannya ke depan kayak gimana, kayak udah tergambar semua. Pastinya habis ini nggak cuma sampai di sini doang dong. Gimana nih habis ini rencananya ada apa lagi nih? Jadi puji Tuhan Jal, aku udah dapat beasiswa full dari LPDP pemerintah Indonesia untuk kuliah S2 di luar negeri. Jadi aku rencananya sih tahun ini aku akan pakai beasiswa itu untuk lanjut kuliah di US. US guys, wow. Ayo teman-teman mana lagi nih yang ambisius nih bisa bener-bener wah, harusnya ya teman-teman yang nggak tahu ya, aku merasa Gen Z sekarang tuh banyak yang comfort lover gitu, kayak udah dapet perusahaan yang ini enak gitu, ternama gitu, udah sampai situ doang. Ternyata kita juga bisa lebih level up or skill or personal needs-nya juga ya kan, dengan kuliah S2 di US lagi. Wow, keren banget. Terus berarti selama di US nanti kakak bakal kerja atau gimana? Di US itu karena aku dapat beasiswa LPDP, aku nggak boleh kerja karena itu memang syaratnya. Dan yang kedua karena aku ngambilnya MBA, jadi itu memang beda Jal sama master yang biasa. Kalau MBA itu, kalau misalnya master biasa itu kan kamu kalau lulus bisa langsung S2 ya. Jadi teman kamu mostly fresh grad kan. Kalau MBA itu teman kamu mostly manager karena mereka harus kerja 5-6 tahun dulu. Nah, baru nanti itu pun proyeknya banyak banget. Terus habis itu mereka juga MBA di US itu mereka career centernya itu mendukung anak-anak untuk bisa kerja di US gitu. Jadi makanya cukup sibuk
dan cukup recruiting itu sibuk. Kenapa? Karena walaupun misalnya aku masuk ke kampus yang oke, itu lawan aku bukan lagi lawan aku anak Harvard, Stanford, MIT. Jadi memang lapangan kerjanya tuh lebih challenging gitu. Cuman memang akan lebih sibuk, jadi aku harus fokusnya ke sana sih. Iya, karena kan menyesuaikan sama kebutuhan perusahaan di US juga kan. Benar. Wah, aku cuma bisa bilang wah, dengerin cerita dan tertarik juga ke sana. Aku sih jujur aku sangat terinspirasi, apalagi di umur aku yang segini tuh memang jendela tuh masih banyak yang terbuka loh buat aku gitu. Tinggal aku milih mau melangkah atau enggak gitu loh. Nah, apalagi teman-teman mahasiswa yang sekarang masih magang ya, itu masih career path-nya masih panjang perjalanannya dan pilihannya masih sangat banyak ya kayak. Jadi mungkin kalian harus coba merenungkan kira-kira kalian tuh rencananya mau gimana ya kan ke depannya. Sama satu hal sih, kalau tips dari aku ya Angel, aku tuh sebenarnya nggak kaget sama planku yang ini karena aku I have been dreaming tentang ini itu dari aku tuh SMA bahkan. Jadi aku kuliah aku kuliah itu semester 5 itu aku udah tahu aku selanjutnya aku mau jadi MT di multinational FMCG. Terus aku mau ngambilnya HR tapi business partner, manager. Jadi aku memang udah memplot itu dari semester 5. Semester 5 aku udah punya target itu. Terus aku bikin target yang midterm goal aku itu adalah setelah aku lulus kerja 5 tahun, aku mau lanjut S2, MBA, US. Jadi memang udah spesifik gitu. Terus aku juga waktu itu punya target untuk dapat beasiswa LPDP. Jadi tuh menurutku penting banget Jal buat tahu kita gambaran besar mau apa dulu. Terus nanti biarkan let the small step-nya itu yang ngebantu kamu untuk mencapai goal besar kamu itu gitu. Jadi penting banget kita udah tahu nih goal besarnya mau apa dulu. Terus nanti tarik ulur ke depan, tarik ke depan nih. Kira-kira butuh berapa tahun ya buat prepare yang ini. Kira-kira butuh apa ya yang harus di prepare untuk experience kamu bisa cukup nih supaya kamu bisa dapet goal selanjutnya gitu. Jadi memang kalau bisa sih tahu end goalnya dulu mau apa, terus nanti baru tarik ke depan. Nanti pasti akan ada jalannya sih. Iya. Memang planning itu penting ya. Planning ya, at least planning masa depan kalian lah ya. Maksudnya buat apa kalian kuliah kalau kalian nggak planning masa depan kalian gitu kan? Sayang aja sih. Nanti ada opportunity yang misalnya kalau kamu santai-santai banget gitu, misalnya kamu nggak mikirin, ternyata sebenarnya kalau kamu mikirin kamu bisa dapat lebih loh. Misalnya itu kan sayang ya, opportunity yang tidak terlihat tapi bisa terjadi kalau kamu planning ahead gitu. Makanya don't miss out every opportunity sih, karena masih muda tuh masih ada energinya. Sayang gitu ya kalau nggak planning ahead. Masa kalian santai-santainya di umur yang masih muda, terus nanti di umur yang udah tua gimana ya kan? Nanti kerja kerasnya di umur yang lebih tua kan sayang ya. Iya, tenaganya udah terlalu kepake banyak. Oke, karena ini seru banget sih ngobrolnya Kak. Sumpah aku banyak banget dapet, dan mungkin sahabat UMN sekarang lagi nyatet tips and triknya. Ya mungkin buat teman-teman sahabat UMN jangan ragu untuk ambil langkah ya. Dan plan semua apa yang kalian pengen di masa depan, dan apa sih rencana kalian setelah kuliah. Supaya kalian tuh bisa termotivasi untuk kuliah dengan baik dan selesaiin kuliah dan berani juga ya. Dan berani melakukannya. Berani mengambil langkah. Tips dari Kak Cindy Claudia. Oke, kalau gitu kita sudahi kali ya. Kita mau melanjutkan karir hidup ini. Melanjutkan yang selanjutnya. Nah, kita ada games dulu nih. Namanya telepati challenge. Jadi nanti bakal disebutin satu kata dari tim kreatif nih teman-teman. Jadi kita harus memperagakannya sesama satu alma mater dan jurusan. Apakah kita sehati atau bisa kelihatan di games ini lah ya. Ini maksudnya aku memperagakan sesuatu berarti? Ya. Jadi kita nanti bakal memperagakan aku apa. Nih tim kreatif gimana?
Oke. Jadi dilihat kesehatian dalam peraga itu. Iya, goalsnya tuh mau lihat kesehatiannya itu loh. Yang penting kreatif ini kita mantap sekali ya. Kok gitu ya? Gue kayak ikan. Harus bareng. Oh iya. Kenyang. 1, 2, 3. Wih, sama ya kita. Satu kita guys. Oke. Terus gimana lagi? Minum. 1, 2, 3. Terus, ini manajemen Kompak banget ya, kompak. ini. Cuci baju. 1, 2, 3. Ya. Oh iya bisa jadi. Nyelup ya. Aku gosok biasanya ya. Tapi bener kayak gitu sih. Iya, oke lah. Iya, yang terakhir. Menggigil. 1, 2, 3. Ya. Oke lah, mirip-mirip. Mirip lah. Oke, orang terakhir tadi. Ada yang liatin lagi? Iya. Malu gak sih? Oke lah, nggak apa-apa lah. Oke, terima kasih tim kreatif atas Terima hiburannya kasih. ya. Terima kasih. Sangat seru banget ya, kita jadi bisa tahu nih sehati Iya. apa kita. Gitu. Kompak gak kita? Kompak lah. Kompak lah ya. Ya, walaupun ada satu yang beda nggak apa-apa lah ya. Oke. Mungkin bincang-bincang kita udah sampai di sini dulu dan kita udah seru banget sama games barusan nih. Oke, nah paling buat teman-teman sahabat UMN, oh ya thank you dulu ke Kak Cindy. Thank you. Ya terima kasih buat tips and triknya, terima kasih buat udah luangin waktu, buat sharing sama Yeah. kita, sama teman-teman sahabat UMN juga. Dan Anytime. ya sukses terus ya Kak Cindy Amin. ya. Thank you Angel, kamu Oke, juga. dan sukses juga buat kuliah S2-nya nanti. Amin, doain. Susah Iya. ini. Iya. Bisa lah, bisa Kak Cindy. Aku tuh yakin banget Kak Cindy tuh nanti bakal lanjut S3 juga. Waduh. Oh itu enggak deh, diaminin. Oke, ya udah. Buat teman-teman sahabat UMN yang masih penasaran nih, mau tahu lebih lanjut tentang informasi apa aja jurusan yang ada di UMN dan UMN tuh kayak gimana, bisa banget langsung cek aja di websitenya www.umn.ac.id. Dan jangan lupa buat pantau semua media sosialnya UMN dari Instagram, TikTok, sampai YouTube. Jangan lupa untuk di-follow dan di-subscribe. Oke, sampai situ dulu bincang-bincang kita hari ini ya Kak ya. Sampai jumpa lagi. Thank you. Dadah sahabat UMN gitu. Bye, Bye-bye sahabat sahabat UMN. UMN.